Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua yang dimuliakan Allah, sholat adalah tiang agama. Orang Islam wajib sholat 5 waktu. Ya, sudah tahu semua ya. Di dalam sholat itu ada rukuk dan sujud. Ketika rukuk kita membaca ya, umumnya ya banyak yang membaca dengan bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ketika rukuk. Ketika sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dan diulang 3 kali masing-masing. Nah, ada juga bacaan untuk rukuk dan sujud ya. Ini berdasarkan suatu hadis ya. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya ta'awwalul Quran. Ya, artinya Nabi Muhammad SAW memperbanyak membaca ketika rukuk dan sujud bacaan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yang artinya Maha suci ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Ada sebut saja sebagai ada empat kata ya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, mudah untuk dihafalkan. Ada yang langsung membaca doa itu di dalam rukuk atau dalam sujud. Tetapi juga banyak sekali ya umat Islam yang ketika rukuk itu membaca Subhanallahil azim wa bihamdih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali ya. Dan pada waktu sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, ada juga hadis ya, banyak riwayat kalau pada waktu sujud itu perbanyak berdoa ya. Demikian pula karena ini juga bacaan dalam rukuk yang tadi saya bacakan, maka juga bisa ketika membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Khususnya ketika sujud juga bisa membaca doa itu setelah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, lalu membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, sekali lagi karena kebanyakan ya banyak yang membaca pada waktu rukuk hanya membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu sudah cukup ya, 3 kali itu sudah
memenuhi bacaannya. Juga pada waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sudah memadai baca 3 kali. Namun setelah sujud juga bisa berdoa ya, berdoa, banyak doa yang bisa dilantunkan ya. Antara lain ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih misalnya ya, atau doa-doa yang lain. Nah di sini dalam sharing kali ini membacanya subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Seperti itu ya, mau baca berapa kali terserah ya. Tentu saja kalau membacanya lama banyak, kalau sholat sendiri, kalau pas sholat jamaah menjadi imam ya jangan panjang-panjang. Nah itu supaya bijaksana ya, itu ya secukupnya. Demikian itu tambahan bacaannya, tambahan pengetahuannya. Kalau hal ini sebenarnya berkaitan dengan rukuk dan sujud itu ada perintah-perintah di dalam Al-Quran ya. Misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukan kebaikan agar kamu beruntung. Ada perintah di situ orang-orang yang beriman untuk bersujud, untuk rukuk, untuk bersujud, dan untuk menyembah Tuhan, serta untuk melakukan kebaikan ya, beramal soleh. Nah ini perintah dari yang ada di Al-Quran. Ada juga ya yang berkaitan dengan istilah langsung subhanakallahumma, itu ada di surat Yunus ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya, ini di dalam surga ya. Orang-orang yang di dalam surga itu berdoa dengan doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma. Jadi subhanakallahumma itu ucapan orang-orang yang di surga dalam rangka berdoa. Ada kaitannya ya dengan tadi ketika membaca, ketika kita atau seseorang rukuk ya dan sujud, membaca, mengawali dengan subhanakallahumma, yang artinya maha suci Engkau ya Allah Tuhanku atau Tuhan kami ya, subhanakallahumma. Dan salam penghormatan mereka adalah salam ya. Salam penghormatan di dalam surga itu satu dengan yang lain itu salam gitu, yakni salam sejahtera itu. Dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin, atau segala puji bagi Allah Tuhan seluruh kalian alam. Jadi sekali lagi di surah Yunus ayat 10 itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah begitu saudara-saudara, para pemirsa yang budiman ya, bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, ya, ada doa yang barangkali insya Allah doa itu dikabulkan oleh Allah ya, karena dibaca dalam sujud. Ya tidak harus dalam sujud ya, membacanya itu boleh juga ya dibaca di luar sujud, karena doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu mohon ampun ya. Ada juga satu hadis yang saya baca di terjemahan, tapi ya di terjemahannya kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab Taubat, Sabar dan Syukur, itu ada juga berdasar ada hadis gitu yang menyebutkan utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah, dan utamanya doa alhamdulillah gitu. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, afdhalu doa alhamdulillah. Jadi ada juga orang yang berdoa memperbanyak ucapan alhamdulillah, 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 baru berdoa ya, tersebab adanya hadis tersebut. Ya, tentu saja doa-doa yang lain tata caranya banyak sekali untuk kita berdoa ya, membaca doa misalnya istighfar, doa-doa yang berbagai macam, itu ada berbagai cara orang melakukan doa. Oleh karena itu sekali lagi ya, perdalam, ditanyakan pada para ulama yang arif billah, yang soleh, yang banyak ilmunya, para kiai, para ustadz yang banyak ilmunya, yang mengajarkan agama dengan lebih bagus ya, dipilih-pilih yang soleh solihah, yang memberikan pengetahuan dan pelajaran yang lurus dan benar. Mudah-mudahan kita semua memperoleh ilmu yang benar, yang lurus, yang diridhoi oleh Allah ya. Begitu saya kira untuk kali ini saya cukupkan. Sekali lagi, kalau ada salah dan kurangnya dari saya dalam membaca ya, dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maklum ya pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik ya. Dan juga ya mohon maklum ya bagi orang-orang yang lebih banyak ilmunya daripada saya tentunya ya. Saya hanya ingin membuka ya, jendela ya, pengetahuan bagi teman-teman semuanya, bagi kita semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baiklah, sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.